Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Suwarni Afrida Fitri selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 183 Gresik, yang terhormat para rekan guru sekalian, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara pada siang hari ini, susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, dan yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu kegiatan inti diseminasi materi budaya positif, dan yang terakhir penutup serta doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Hadiniya Salihahumul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Suwarni Afrida Fitri. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Suwarni Afrida Fitri atas sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara inti dari diseminasi materi budaya positif. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Suwarni Afrida Fitri, diseminasi yaitu semacam penularan ilmu. Jadi ilmu yang sudah saya dapat, materi yang sudah saya peroleh pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan guru sekalian bagaimana isi dari modul tersebut. Jadi intinya ini juga tujuannya kita untuk belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah panjenengan sekalian setuju dengan pernyataan ini? Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira panjenengan setuju apa tidak dengan pernyataan tersebut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Mungkin Pak Syakur atau Bu Suwarni bisa memberikan alasannya. Terima kasih. Hukuman itu adalah suatu tindakan memberi jera kepada anak. Apakah ini bisa mendisiplinkan anak? Bisa sebenarnya, cuma itu tidak efektif. Jadi hanya bersifat sementara. Mereka tidak akan istilahnya dengan kesadarannya melaksanakan apa karena dihukum tadi. Jadi hukuman untuk saat ini adalah tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Suwarni. Hukuman dapat mendisiplinkan anak ini efeknya cuma sementara saja. Tapi beda nanti kalau anak tersebut sadar dengan sendirinya, maka tanpa dihukum pun nanti seterusnya dia akan disiplin. Kalau titiknya itu nanti bukan pada hukuman, tapi anaknya sudah sadar, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Syakur dan Bu Suwarni. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, setujukah Anda jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyuruh anak untuk membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setujukah panjenengan? Gimana Pak Doni? Setuju. Mungkin bisa dijelaskan alasannya Pak? Terima kasih sebelumnya. Dan saya merasa setuju dengan hukuman yang diberikan tentang membaca ataupun membersihkan halaman sekolah. Karena apa? Karena itu akan mendapatkan feedback atau timbal balik yang lebih baik kepada anak tersebut. Dengan memberikan hukuman membaca, setidaknya kita memberikan ilmu pengetahuan secara tidak sengaja terkait tentang kesalahan yang dia lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang membersihkan halaman sekolah. Dengan kita memberikan hukuman hal seperti itu, secara tidak langsung pun juga kita menyadarkan anak tersebut tentang bagaimana pentingnya kita menjaga kebersihan yang ada di halaman sekolah kita. Sehingga anak itu akan merasa apa yang mereka lakukan itu juga bermanfaat. Dan di sisi lain, hukuman seperti itu yang mereka dapatkan juga bukan untuk membuat mereka merasa tertekan atau seperti yang dikatakan Pak Syakur dan Bu Suwarni tadi hanya untuk sesaat. Nah, namun ada jenjang-jenjang selanjutnya itu lebih baik lagi. Nah, cukup. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk Pak Doni atas jawabannya. Kemudian yang ketiga, setujukah Anda jika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Mungkin Bu Fia bisa memberikan alasannya. terima kasih.
Menurut saya dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini memang benar-benar bisa kita berikan kepada anak sekecil apapun bentuk penghargaannya, misalnya hanya sekedar pujian atau tepuk tangan bersama teman-teman di kelas, pastinya akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Semangat untuk belajarnya pasti akan meningkat sehingga dia merasa lebih dihargai atas hasil usaha yang dia lakukan. Terima kasih Bu Fia untuk jawabannya. Baik, jawaban-jawaban panjenengan tersebut itu tentang yang sudah kita sering lakukan ya. Jadi tentang hukuman dan penghargaan ini, apakah bisa meningkatkan disiplin, apakah bisa meningkatkan motivasi, nanti mungkin kita bisa mempelajarinya setelah budaya positif tersebut. Konsep inti yang akan dipelajari pada budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Dan yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya, coba mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan dengan teman sebelahnya. Yang di sebelah kanan itu mengepalkan tangan, yang di sebelah kanan berpasangan dua-dua mungkin. Yang di sebelah kanan mengepalkan tangan, kemudian Bapak Ibu yang sebelah kirinya itu mencoba membuka kepalan tangan temannya. Mungkin bisa saya kasih contoh, mungkin Bu Fia dengan Bu Selvi. Bu Fia yang mengepalkan tangan, Bu Selvi mencoba untuk membuka kepalan tangannya Bu Fia. Dengan cara apapun Bu Selvi, boleh dengan dirayu boleh, diintimidasi boleh. Ya, dipaksa boleh. Untuk Bu Fia, silahkan boleh membuka, silahkan menutup, tetap menutup boleh, silahkan. Oke, sudah terbuka. Nah, dari sini kira-kira boleh saya tanya Bu Fia, yang membuat Bu Fia bisa membukakan kepalan tangan karena rayuannya Bu Selvi atau karena memang keinginan hatinya Bu Fia? Awalnya saya mau tidak membuka, tapi karena berusaha hatinya lemah lembut. Awalnya saya berniat untuk tidak membuka sekuat tenaga, tetapi karena Bu Selvi cara berbicaranya dengan nada yang bisa dikatakan lembut, dan saya menatap matanya sehingga seakan-akan tangan ini mengikuti gerakannya Bu Selvi sore itu. Baik. Dalam kegiatan ini sebenarnya meskipun tadi Bu Selvi itu yang memberikan rayuan kepada Bu Fia, tapi sebenarnya yang memberikan kontrol itu adalah Bu Fia. Jadi kalau dia tidak memasukkan tadi, melihat mendengar suaranya Bu Selvi yang lemah lembut, kemudian menatap matanya Bu Selvi, mungkin juga ada rasa terhipnotis sendiri. Nah, tidak mungkin Bu Fia akan membuka kepalan tangannya. Jadi dalam kegiatan ini tetap yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Berdasarkan posisi kontrol ini, kita masuk pada yang namanya perubahan paradigma.
Jadi Dr. William Glasser ini itu menyatakan adanya miskonsepsi tentang yang sudah sering dilakukan. Misalkan contoh di sini ada ilusi guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid itu memberi keleluasaan untuk mengikuti apa yang sudah guru perintahkan. Jadi kalau misalkan murid itu tidak mengizinkan dirinya mengikuti apa yang diperintahkan guru, apa yang dinasihati oleh guru, tidak mungkin murid itu terkontrol. Jadi yang mengontrol diri murid itu adalah dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol murid. Murid tetap mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa berupa bujukan, saran, masukan. Tidak selamanya itu efektif dan bermanfaat. Pada jangka waktu yang panjang, ketika anak itu sering dibujuk, anak itu nanti akan ada rasa menolak bujukannya, menolak bujukan yang sudah sering dia dengar. Kemudian untuk saran itu juga bisa menjadikan anak itu bergantung pada pendapat si pemberi saran. Jadi kalau si pemberi saran bilang tidak, si anak juga akan mengikuti tidak. Jadi tidak semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Hanya dalam jangka waktu pendek itu bermanfaat dan efektif, tapi jika dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu panjang, nyatanya itu juga memberikan efek yang negatif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya kalau kita dikritik kemudian kita dibuat merasa bersalah, itu akan menimbulkan energi negatif. Jadi kayak kita itu merasa jadi orang yang disalahkan. Nah, akhirnya akan muncul energi negatif. Nah, hal ini bukan justru menguatkan karakter, malah memberikan energi negatif pada karakternya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memang kadang-kadang itu menginginkan suatu tujuan tertentu. Dan untuk mencapai tujuannya bisa melakukan hal apa saja. Dalam hal ini bisa juga untuk memaksa. Padahal memaksa itu bukan hak mereka. Itu bukan hak mereka untuk memaksa orang lain. Kembali lagi, setiap orang punya kontrol atas dirinya sendiri. Nah, jadi dari hal ilusi-ilusi tersebut, seharusnya kita berubah menjadi yang awalnya paradigmanya stimulus dan respon menjadi teori kontrol, di mana setiap orang itu punya kontrol atas dirinya sendiri. Nah, bagaimana orang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol? Semuanya tidak bisa berjalan yang langsung. Di sini Stephen Covey itu menjelaskan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita mulai dari merubah pandangan kita untuk melihat dunia. Di sini ada perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi awalnya kalau kita menganggap kebutuhan semua orang itu sama, pada dasarnya kebutuhan semua orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan setiap orang. Kita mulai berpikiran, berpandangan bahwa kebutuhan kita itu berbeda dengan kebutuhan orang lain.
Kemudian yang awalnya semua orang itu melihat suatu hal itu dengan cara yang sama, kita mulai mencoba melihat bahwa semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang sesuatu hal. Dan yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita mulai berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang tentang dunia itu tidak selalu sama. Berperilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Padahal kan tidak semua berperilaku buruk itu kesalahan. Karena setiap perilaku itu punya tujuan. Orang lain, kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, yang bisa mengontrol diri saya adalah diri saya sendiri. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau dibujuk gagal, kita paksa. Pokoknya orang itu harus ikut kemauan kita. Tapi pada teori kontrol itu lebih ke kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita lebih ke kolaborasi, kita mencari jalan tengah bagaimana tercipta pilihan-pilihan baru yang mungkin lebih efektif. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Kayak tadi, kita memaksa orang lain, itu tujuannya kita agar kita menang. Dan orang yang kita paksa itu mengikuti kita. Mungkin dengan berat hati, makanya ini dinamakan model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau kita itu sama-sama mencari jalan tengah, baiknya bagaimana biar keduanya juga menemukan titik baiknya, itu model berpikirnya sudah menang-menang. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan seperti itu. Selanjutnya, yaitu makna dari disiplin ini sendiri. Mungkin disiplin bagi Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata disiplin. Lebih kepada mungkin yang sering kita dengar itu tentang kedisiplinan siswa, begitu ya. Disiplin yang sering kita pakai itu kan tentang mentaati peraturan. Nah, di sini disiplin itu sebenarnya berawal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Hal ini itu dikonotasikan dari disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh terhadap tata tertib seperti itu. Kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, itu menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau kita percaya. Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi mengontrol dirinya yaitu belajar untuk mencapai sesuatu tujuan berdasarkan apa yang dia hargai, berdasarkan apa yang dia yakini. Jadi disiplin itu lebih ke tujuan mulia untuk mencapai sesuatu hal dengan apa yang sudah dia yakini. Jadi itu lebih ke kesadaran diri, melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, bukan dengan paksaan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi kalau disambungkan, disiplin positif adalah salah satu cara atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu penanaman kesadaran pada diri peserta didik tanpa perlu adanya kita kasih embel-embel nanti kamu dapat hadiah atau nanti kamu dapat hukuman A kalau tidak melakukannya. Jadi penanaman kesadaran diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dalam dirinya, bukan intrinsik, bukan dari luar, tapi berasal dari dirinya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Jadi sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang ingin dicapai oleh individu, terlepas dari itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi itu yang diyakini di semua orang, terlepas dari itu lintas daerah, lintas bahasa, lintas suku, bangsa, bahkan agama. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia sekarang itu sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila. Ada 6 unsurnya, dimensinya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini sifat-sifat positif manusia yang ingin diraih oleh anak-anak Indonesia. Materi yang selanjutnya ada teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi. Diana Goosen ini menyatakan ada 3 motivasi pada perilaku manusia, yaitu yang pertama itu motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi biasanya motivasi ini itu bertanyanya dalam diri itu apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi ada ketakutan, nanti saya diapakan ya kalau saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi motivasinya itu karena dia menghindari hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya itu dalam diri anak itu akan apa yang akan saya dapatkan kalau saya bisa melakukan ini, melakukan sesuatu hal. Jadi mengharapkan sesuatu, anak-anak itu mengharapkan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Biasanya itu pertanyaannya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya baik ke orang lain misalkan. Jadi lebih ke nilai dirinya sendiri. Nah, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, ini motivasinya dari eksternal, dari luar. Hukumannya dari institusi atau di luar anak tersebut. Kemudian kalau untuk menghargai diri sendiri, ini motivasinya dari diri sendiri, karena dia ingin menjadi seseorang yang mungkin bisa dipercaya orang lain kalau dia berkata jujur. Jadi motivasinya itu untuk dirinya sendiri. Dia sadar untuk dirinya sendiri. Nah, di sini adalah teori motivasi ini itu yang sesuai dengan tujuan disiplin positif yang tadi, yaitu menumbuhkan kesadaran anak berdasarkan motivasi internal, yaitu mereka untuk menghargai dirinya sendiri di sini. Hal ini juga selaras dengan pernyataan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu kan artinya tidak terbatas, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia juga cakap untuk membuat perintah untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak diperintah oleh orang lain, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Itu makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin sekarang merdeka belajar, merdeka mengajar itu berasal dari ini. Tidak hanya terlepas dari perintah, belajar itu bukan hanya dari perintah, tapi juga mereka bisa untuk memerintah dirinya mereka sendiri untuk belajar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu
ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi mungkin penghargaan yang sering kita ketahui itu kan bisa memotivasi anak untuk meningkatkan motivasi belajarnya atau melakukan sesuatu hal. Memang, tapi jika penghargaan itu diberikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, nanti anak akan tergantungan dengan penghargaan. Misalkan di suatu contoh, untuk baris berbaris. Jadi jika barisan mereka bisa baris dengan rapi, mereka akan mendapatkan bintang. Untuk penghargaan mereka bisa berbaris dengan rapi. Sebut saja guru yang biasanya memberikan bintang tersebut adalah Ibu Santi. Suatu hari Ibu Santi itu sakit yang tidak bisa mengajar selama 1 minggu. Dia digantikan oleh guru lain yang tidak biasa memberikan penghargaan. Nah, nanti efeknya anak-anak itu kan sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi meskipun mereka berbaris dengan rapi. Kadang-kadang mereka itu akan berpikir yang, oh saya udah nggak dapat penghargaan. Nah, jadinya mereka sudah tidak mau mengikuti kembali. Seperti itu. Jadi penghargaan itu efektif untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang itu nanti bisa menimbulkan ketergantungan mereka akan penghargaan. Jadi kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak mau melakukan hal yang diperintahkan seperti itu. Selain itu penghargaan ini kenapa sih kok disebut menghukum? Kita itu kadang itu kan berharap, misalkan ada anak yang berusaha belajar dengan keras, dengan rajin, berharap untuk dapat ranking 1 sebagai penghargaan atas hasil belajarnya. Nah, kemudian dia ini ternyata dapatnya ranking 2, hanya selisih 1 angka, 1 nilai dari yang ranking 1. Jadi dia itu merasa dihukum, dikecewakan dengan penghargaan itu. Belum lagi kalau anak ini ternyata yang ranking 2 itu adalah bersahabat baik dengan anak yang ranking 1. Bisa jadi nanti juga ada perselisihan di antara kedua sahabat tersebut hanya karena penghargaan. Jadi makanya lebih baiknya kalau kita memberikan penghargaan itu mungkin secara verbal atau dikhususkan ke anak itu saja. Jadi tidak disampaikan di di depan umum seperti itu. Kalau untuk verbal mungkin boleh, misalkan kayak saya bangga dengan Mbak Claudia karena kemarin waktu kerja kelompok dia bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Kalau penghargaannya seperti itu bentuk apresiasi. Itu boleh sekali dilakukan untuk memunculkan motivasi belajar anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu biasanya satu arah. Jadi tidak ada aturannya, biasanya lebih ke ketidaknyamanan dari anak. Tapi kalau konsekuensi itu lebih ke mereka berbuat apa, berarti mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Di sini ada contoh misalkan mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Kan dia terlambat ke sekolah. Tapi kita menghukumnya untuk konsekuensinya, dari efeknya itu dia disuruh menulis. Itu kan tidak selaras dengan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu juga masuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena dia tidak memakai masker. Harusnya kalau tidak memakai masker, hukumannya kan konsekuensinya, kalau dia konsekuensi kan bukan dihukum push up,
Tapi mungkin kalau bisa membeli masker atau mencari di temannya barangkali ada yang membawa 2 masker seperti itu kan konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Nah, selanjutnya ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Kan dia sudah melakukan perbuatan mencoret-coret tugas temannya. Jadi tanggung jawab yang dia lakukan yaitu dengan mengganti kertas tugasnya. Kemudian kalau dia menumpahkan air di meja, maka tanggung jawabnya adalah membersihkannya. Nah, ini juga ada contoh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Sama ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi karenanya dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sedangkan kita tahu biasanya dalam pelajaran PJOK itu 10 menit awal itu kan digunakan untuk pemanasan dan lain sebagainya. Nah, makanya dia tanggung jawabnya untuk sebelum mengikuti pembelajaran olahraga dia disuruh lari 2 kali sebagai ganti karena tadi tidak mengikuti pemanasan. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini mungkin sudah tidak asing untuk Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin ada tambahan yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana mereka bisa kembali ke kelompoknya setelah melakukan kesalahan. Jadi restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusi dari masalahnya. Membantu murid untuk berpikir tentang orang lain, orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku. Jadi mengajarkan mereka itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan kolaborasi tersebut. Nah, mungkin di sini ada tabel pembedanya. Jadi tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Itu ada tabel pembedanya seperti ini. Hukuman itu identik dengan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identik dengan identitas sukses. Nah, hukuman biasanya membuat anak itu sakit, entah dalam fisik, entah itu hati dalam jangka waktu yang lama, karena dia merasa disalah-salahkan gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu mungkin membuat anak tidak nyaman. Seperti tadi dia harus mengelap meja ketika dia menumpahkan air. Mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman, tapi itu hanya jangka waktu yang pendek, tidak menimbulkan dendam di diri murid. Tapi untuk restitusi itu lebih menguatkan. Jadi kita menanyakan ke anak itu apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi biarkan anak itu memikirkan sendiri tanggung jawabnya apa. Kalau tadi kan konsekuensi itu kayak mungkin kita masih menyuruh. Jadi bisa nggak ini mejanya dibersihkan? Anak mungkin jawab bisa Bu, dia akan membersihkan mejanya. Jadi kayak solusi itu masih dalam bimbingan kita. Tapi kalau restitusi itu bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, nanti biar anak itu berpikir sendiri dengan kesadarannya, ya saya akan mengelap mejanya Bu. Jadi lebih dikuatkan karakter anaknya. Kemudian di hukuman itu nanti anak itu akan membenci kedisiplinan. Karena nanti kalau dilanggar langsung dihukum. Kayak tadi, telat ke sekolah disuruh lari 2 kali. Seperti itu. Tapi kalau konsekuensi dia akan menghargai kedisiplinan. Kamu telat pelajaran olahraga dan tidak ikut pemanasan, berarti konsekuensinya dia harus lari sendiri dengan tidak dengan temannya, lari sendiri 2 kali sebagai ganti pemanasan. Jadi dia lebih menghargai disiplin. Kemudian kalau restitusi itu anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman biasanya sifatnya itu paksaan, dipaksa. Anak itu terpaksa melakukan hukumannya. Sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan.
Sedangkan kalau restitusi itu teori kontrol, jadi anak mengontrol apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Di hukuman itu mendorong menyalahkan dirinya, jadi seakan-akan anak itu adalah identitas yang gagal, yang salah. Tapi di konsekuensi itu mendorong lebih patuh terhadap apa yang sudah disepakati. Kemudian untuk direstitusi mendorong disiplin positif, yaitu menumbuhkan kesadaran diri yang berawal dari dirinya. Karena solusi itu didapat oleh pikirannya sendiri, bukan kita yang memberikan stimulus. Di hukuman konsep dirinya buruk, di konsekuensi konsep dirinya sudah baik, tapi di restitusi konsep dirinya itu lebih kuat. Biasanya hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru bersama dengan anak. Restitusi itu dibuat oleh anak itu sendiri. Jadi kita itu hanya menanyakan apa yang bisa kamu lakukan, mereka akan berpikir sendiri bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari sini hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral, sedangkan restitusi sifatnya positif. Ketiga selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar adanya peraturan kelas. Nah, tapi di sini itu keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Seperti ini. Mungkin kita bisa flashback dulu ketika COVID. Itu kan kita itu memakai masker, sering mencuci tangan. Itu kan ada rasa di dalam diri kita itu karena saya tidak ingin kena penyakit COVID tersebut. Jadi itu keyakinan untuk kesehatan diri Bapak Ibu sekalian. Jadi keyakinan itu nanti itu lebih mengena, lebih menggerakkan kita melakukan sesuatu daripada peraturan, daripada harus dipaksa harus memakai masker. Tapi kalau kita sadar kalau memakai masker dan mencuci tangan waktu dulu COVID itu adalah untuk kesehatan kita, itu akan lebih menggerakkan daripada hanya sekedar peraturan. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang daripada peraturan. Makanya di sini disebutnya keyakinan kelas. Kemudian bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas itu? Pertama, kita mempersilahkan murid-murid itu untuk membuat peraturan-peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan-peraturan apa yang ingin mereka terapkan di kelas, kita suruh murid-murid itu untuk mencatatnya, mencurahkannya, dan kita mencatatnya di sebuah papan tulis atau plano besar. Medianya boleh Bapak Ibu variasi, yang penting bisa mengcover untuk peraturan-peraturan yang murid sampaikan. Kemudian kita susun keyakinan kelasnya dalam bentuk kalimat positif. Misalkan nanti ada kalimat yang negatif, jangan itu kan negatif nih. Jangan itu negatif. Sebenarnya jangan itu adalah tidak bisa kita serap di otak. Kayak ada kalimat jangan tengok kanan, pasti Bapak Ibu akan tengok kanan, seperti itu. Jadi kita menghindari kata jangan, tidak boleh, itu juga kita hindari. Jadi kita lebih memilih kalimat-kalimat positif untuk memotivasi anak-anak, gitu. Seperti itu. Jadi kalimatnya yang positif aja, biar mereka ketika membacanya itu senang, bukan bernada negatif. Setelah disusun berbentuknya kalimat positif, kita tinjau kembali yang sudah dicatat. Biasanya itu kan mungkin ada yang berkelompok, kayak saling membantu sama saling menolong. Itu kan sebenarnya intinya juga sama. Kita kelompok-kelompokkan biar tidak terlalu banyak peraturannya. Setelah itu kita tinjau ulang bersama-sama, apakah ada yang perlu ditambahkan, apakah sudah sepakat anak-anak. Jika sudah sepakat, itu mereka akan menandatangani yang namanya keyakinan kelas ini. Jadi ditandatangani bersama sebagai bentuk mereka sudah
sepakat dengan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas itu ditempelkan di tempat yang mudah mereka baca di kelas itu. Nah, seperti itu untuk membentuk keyakinan kelas. Ya, mungkin ini praktek keyakinan kelas yang sudah pernah saya praktekkan di kelas 5. Ini setiap anak itu menuliskan keinginannya di kelas seperti apa. Kan itu sudah membicarakan contoh saling menghargai, tolong menolong, gitu ya. Satu anak satu saja keinginannya yang paling utama. Jadi ini anak-anak menuliskan peraturan kelasnya di stick note. Keyakinan kelas silakan ditempelkan. Kemudian ditempelkan di kertas yang sudah disediakan. Ini disusun ulang keyakinan kelasnya, dikelompokkan berdasarkan kalimat yang mungkin serupa. Keyakinan kelas kita menjaga kebersihan, saling menghormati, sopan dalam perkataan dan perbuatan, yang terakhir disiplin. Apakah disepakati? Ada yang menambahkan lagi? Untuk ini ya. Ini bentuk keyakinan kelas sudah disepakati. Kemudian mereka proses penandatanganan, jadi bisa dibuat simpel. Penting itu mereka sudah sepakat ditandatangani oleh seluruh kelas. Baik, kurang lebih seperti itu untuk keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, diedit, dan ditempelkan seperti ini. Jadi setelah tadi kan sudah disusun, ini bentuk keyakinan kelas yang sudah dihasilkan oleh kelas 5. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini biasanya berhubungan dengan untuk penunjang hidup kita, entah itu makanan, tempat tinggal, minuman, kesehatan. Itu lebih ke kebutuhan untuk kita bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya berhubungan dengan rasa disayangi dan bisa diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan, yaitu pengakuan dari kemampuan kita. Setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi kebutuhan akan penguasaan itu adalah pengakuan kalau kita bisa melakukan sesuatu hal, kita diakui bisa melakukan sesuatu hal. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan ini berarti kita itu bebas menentukan pilihan kita dan kita bisa mengendalikan arah hidup kita mau kemana. Jadi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ini biasanya untuk mencari kesenangan, mungkin bisa bermain untuk anak-anak, menonton hiburan, healing, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan untuk menyenangkan hati, tentang kesenangan. Kemudian ada istilah dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu kayak tempat khusus di pikiran panjenengan di mana menyimpan gambar-gambar yang Anda inginkan. Misalkan orang-orang atau hal-hal apa yang terbaik di hidup Anda yang bisa membuat Anda bahagia. Nah, pasti pernah kan panjenengan membayangkan hal-hal apa yang bisa membuat panjenengan bahagia, atau orang-orang seperti apa, orang-orangnya siapa yang bisa membuat panjenengan bahagia. Nah, ini kita masuk ke dunia berkualitas.
Nah, Dr. William Glasser ini menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, tapi itu tentang hal-hal yang benar-benar tidak bisa kita lupakan. Biasanya yang tidak bisa kita lupakan itu mungkin kebanyakan identikan tentang hal-hal yang bahagia. Yang bahagia mungkin bagi yang sudah menikah mungkin hari pernikahannya seperti itu. Oh iya, saya belum Mbak. Mantan pacarnya mungkin bisa, mantan pacarnya juga bisa, mungkin ada mantan terindah juga bisa. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Jadi di sini guru itu punya 5 posisi kontrol. Biasanya ini tentang yang dilakukan guru ketika ada suatu pelanggaran. Posisi apa yang akan dia ambil? Ada posisi penghukum, jadi dia langsung menghukum anak. Biasanya pakai nadanya yang tinggi, keras, terus marah-marah seperti itu. Itu posisi penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya tuh nadanya memelas, kayak kamu nggak kasihan tak dengan ibu kalau kamu seperti ini terus, kayak memelas, lebih mendekat dengan siswa. Terus kalau teman ini biasanya nadanya akrab dengan siswa, tertawa, mengajak bercanda, kayak seperti itu. Kemudian kalau pemantau, dia memantau, jadi posisi tubuhnya itu formal, nada bicaranya juga formal. Sedangkan manajer ini itu tidak kaku, dia berusaha mendekat ke murid. Dia berusaha mendekat ke murid. Nah, ini tabelnya tadi ya, untuk penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk seperti itu, membuat rasa bersalah ini biasanya ada ceramah-ceramahnya. Terus kalian kalau kayak gini terus apa nggak kasihan dengan Begita seperti itu, biasanya ada memelasnya. Terus kalau teman ini biasanya itu lebih akrab dengan teman kalau menasihati temannya. Kalau pemantau itu lebih kepada apa peraturannya. Jadi dia lebih tegas, lebih formal, tapi tidak menghukum. Kemudian di yang terakhir itu manajer. Manajer itu lebih mendekat, jadi lebih mendekat ke murid. Bahasanya tidak kaku, jadi lebih luas, lebih mendekat ke murid. Apa sih yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kayak gitu. Jadi lebih mendekat ke murid. Oke, mungkin biar lebih paham, ini ada video-video. Di sini misalkan posisi kontrol. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Seperti itu. Jadi nada bicaranya itu tinggi. Terus biasanya mungkin biasanya mengolok, menghardik, tapi tadi tidak ada kadang ada yang menunjuk-nunjuk seperti itu. Jadi itu posisi penghukum. Kemudian selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Mungkin dengan video ini Bapak Ibu bisa membedakan posisi-posisinya.
Situasinya tetap sama ya, Naren ini terlambat berangkat sekolah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Jadi seperti itu. Jadi pembuat rasa bersalah itu kayak membuat muridnya itu seakan kalau dia terus terlambat itu nanti dia ditegur kepala sekolah, dan karena dia ditegur kepala sekolah itu jadi kesalahan muridnya, jadi melimpahkan kesalahan itu ke muridnya gitu. Jadi biar kalau dia ditegur itu muridnya juga merasa bersalah, jadi nadanya itu lebih sedikit dilembutkan, jadi memelas, jadi biar anak itu merasa oh iya saya yang salah. Selanjutnya untuk posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, jadi kalau posisi teman itu lebih akrab, lebih mengakrabkan diri dengan muridnya, dengan anak, gitu. Ini untuk posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Jadi biasanya bahasanya lebih kaku. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, jadi posisi pemantau itu bahasanya formal, tegas. Jadi seperti ada jarak juga dengan murid.
Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Sebenarnya posisi manajer ini adalah posisi di mana seharusnya guru itu berada. Jadi posisi ini dibuat untuk guru itu bisa membuat murid itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi biar kita akan nanti membuat murid itu menyelesaikan masalahnya dengan kesadarannya sendiri. Ini adalah kalau kita berada di posisi manajer, posisi yang seharusnya guru itu lakukan. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, jadi di posisi manajer ini itu guru itu menanyakan keyakinan yang ada di sekolah itu apa. Keyakinan seperti yang tadi sudah dijabarkan itu adalah nilai yang mereka percayai, nilai yang murid itu percayai. Jadi ditanyakan dulu keyakinannya itu apa, lalu bagaimana sang murid itu bisa menyelesaikan masalahnya, solusi-solusi apa yang bisa murid itu keluarkan kayak tadi. Ya nanti saya akan setel alarm, Bu. Nah, terus ada nggak yang bisa mengingatkan? Ada, Bu. Jadi mereka diajarkan untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita itu lebih ke kolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini posisi manajer itu nanti balik lagi ada yang namanya restitusi. Jadi mengembalikan anak-anak itu ke kelompoknya ketika mereka sudah berbuat salah. Juga menguatkan karakter anak dengan kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kesalahan itu pasti ada alasannya. Seperti ini tadi, mungkin karena dia setel alarm, lupa setel alarm, seperti itu. Nah, pada posisi manajer tadi itu tidak lepas hubungannya dengan segitiga restitusi ini. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu segitiga untuk merestitusi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di anak, untuk mengajarkan anak bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian kita ke atas validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif.
Seperti yang kita tahu, kesalahan itu pasti ada alasannya, entah itu untuk memenuhi kebutuhan anak itu sendiri. Pasti setiap hal yang dilakukan oleh anak itu ada alasannya dan ada tujuannya. Nah, di sini kita stabilkan identitasnya dulu. Dari anak yang identitasnya gagal karena dia berbuat salah, dia menjadi positif. Jadi kita naikkan dulu apa yang dia perbuat itu sebenarnya juga hal yang baik. Biasanya guru itu akan berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap orang itu bisa berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ini lebih membangkitkan nilai-nilai positif atau pemikiran positif yang ada pada diri anak. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Ketika anak berbuat salah, tidak langsung kita salahkan, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Bahwa berbuat salah itu bisa dilakukan setiap orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan mungkin saya atau beberapa orang itu bisa berbuat kesalahan yang serupa. Setelah identitasnya stabil, kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini itu kita membantu siswa menggali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya guru itu akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kebutuhannya anak itu apa? Kemudian kita membantu untuk anak itu biar mendapatkan kebutuhannya. Untuk kalimat-kalimatnya itu biasanya paling sering dipakai kalau saya itu alasannya apa untuk anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalkan kayak mungkin ketika ada olok-olokan dengan orang tua wali murid, orang tua murid itu ada yang mungkin membentak. Itu kan sebenarnya bisa melakukan yang lebih buruk, yaitu dengan memukul. Jadi kita validasi tindakan yang salah dulu, membantu siswa mengenali kebutuhan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita hubungkan, apakah yang sudah kamu perbuat tadi itu sesuai dengan keyakinan yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati, entah itu keyakinan kelas, entah itu keyakinan sekolah, entah itu keyakinan yang ada di masyarakat. Apakah itu sudah sesuai? Biasanya bentuk pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Contoh penerapan dari segitiga restitusi yaitu sebagai berikut. Nah, untuk info ini di sini Zalfa tidak membawa tugas sekolah pada waktu jam pelajaran.
Tadi Zalfa tidak membawa buku, kenapa ya? Ya Bu, saya buru-buru berangkat sekolah. Buru-buru, kenapa kok buru-buru? Saya bangun kesiangan. Jadi saya buru-buru berangkat ke sekolah. Oh, bangun kesiangan. Bagus sih, Zalfa bangun kesiangan, buru-buru berangkat, biar nggak telat ya, jadi nanti dari sekolah tepat waktu. Lalu kalau boleh kita tahu, kenapa kok bisa bangunnya kesiangan? Sampai buru-buru berangkat, terus buku tugasnya nggak kebawa deh. Kenapa? Saya kemarin ikut selawatan sampai malam. Itu salawatan sampai malam. Zalfa sering ikut salawatan. Ya Bu, sering. Terus kalau yang ikut salawatan, bangunnya kesiangan terus. Tidak Bu, hanya kali ini. Oh, hanya sekali. Ya, Zalfa wajib bangga sih dengan diri Zalfa, karena kan itu salawatan itu kegiatan positif, ya. Tidak banyak anak yang ikut kegiatan salawatan atau kegiatan positif seperti itu. Zalfa hebat bisa ikut salawatan terus, rutin, sering ya. Tapi sekarang coba Zalfa pikirkan, kira-kira tindakan Zalfa yang tidak membawa buku lagi mencerminkan keyakinan kita tidak? Tidak. Kalau tidak, lalu keyakinan apa yang Zalfa langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Menurut Zalfa, disiplin itu penting apa tidak? Penting Bu. Kalau penting, apa yang bisa Zalfa lakukan agar kita disiplin? Saya akan menyiapkan buku saya agar tidak ketinggalan bagi saya. Maksud apa yang Zalfa lakukan ya, jadi disiapkan di sore hari biar tidak tertinggal. Baik, tetap semangat ya Zalfa. Kita Terima kasih. duduk kembali. Oke, baik. Jadi di situ skenario-nya Zalfa ini tidak membawa buku tugas. Nah, saya tanyain kenapa tidak membawa? Karena dia buru-buru berangkat sekolah. Dia buru-buru tidak ingin datang ke sekolah sampai telat. Itu kan juga dia positif. Dia berusaha sampai di sekolah tepat waktu, meskipun bukunya sampai tertinggal. Jadi pasti ada positifnya. Kemudian ditanyai kenapa kok bisa buru-buru? Karena dia melakukan hal positif yang lain, yaitu dengan mengikuti sholawat. Yang itu kegiatan positif untuk anak-anak. Kita juga harus mendukungnya. Jadi setiap kesalahan itu pasti ada alasan. Setiap kesalahan ada tujuannya. Dan tidak melulu kesalahan itu adalah dengan konotasi yang negatif saja. Kemudian nanti baru kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang tidak diindahkan oleh Zalfa? Zalfa tadi menjawab yaitu disiplin. Lalu disiplin itu penting apa tidak? Nah, dirinya Zalfa menjawab itu penting, dan caranya untuk bisa disiplin yaitu dia akan menyiapkan buku tugasnya di sore hari biar tidak tertinggal lagi. Jadi kalau ada nanti mungkin buru-buru berangkat sekolah lagi tidak tertinggal. Jadi seperti itu. Kita stabilkan identitasnya dulu. Kita puji, oh ya perbuatannya itu baik, yaitu dia berusaha datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian validasi tindakan yang salah bahwa tindakannya itu punya tujuan. Dia ingin melakukan kegiatan yang positif, yaitu dengan ikut sholawatan. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan apa yang tidak dia indahkan dan bagaimana meningkatkan di keyakinan itu, sikap perilakunya bagaimana untuk bisa meningkatkan di keyakinan yang sudah dia yakini, disepakati di kelas. Dari semua paparan materi bisa kita lihat untuk diagramnya adalah sebagai berikut, yaitu teori kontrol tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikirnya itu menang-menang. Kemudian kolaborasi itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita itu tidak pernah sama. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain.
Nah, karena kebutuhan kita tidak sama, itu akan berefek ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini juga didasari oleh segitiga restitusi tadi. Setiap tindakan itu berdasarkan kebutuhannya. Nah, segitiga restitusi ini diterapkan ketika kita berada di posisi control manager. Posisi control manager juga akan membuat anak itu memiliki motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Ketika dia memiliki motivasi menghargai dirinya sendiri, akan terwujudlah nilai-nilai kebijakan universal yang tertuang pada keyakinan kelas. Nah, semua itu juga merupakan makna dari disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap capai tujuan mulia yang sesuai, yaitu menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan hal-hal yang kita yakini dan kita percayai, yang kita hargai, seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas waktu dan pemaparannya yang sangat luar biasa. Di sini saya ingin menanyakan pada bagian tadi, poin berapa tadi ya, keyakinan kelas. Ini salah satu proses dari pembuatan keyakinan kelas ini kan semacam merubah gitu ya, merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif, kemudian sampai endingnya nanti kepada keyakinan, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, siapa yang bertugas mengkonversi dari apa ya, yang dihimpun dari murid-murid kemudian dikonversi menjadi kalimat positif ini? Apakah ini satu-satunya dari guru atau kita libatkan siswa atau murid, seperti itu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa sekali. Ya, baik, untuk keyakinan kelas, peraturan-peraturan itu dimulai dari keinginan anak-anak bagaimana ingin kelasnya itu berjalan. Jadi peraturan-peraturannya itu dibuat oleh anak-anak. Mereka menuliskan di kertas plano yang sudah disediakan. Di saya tadi saya contohkan, mereka menuliskan di stick note kemudian ditempel di kertas plano, seperti itu. Dikumpulkan kemudian disusun, dikelompokkan apabila ada yang agak mirip-mirip seperti kata-katanya. Kemudian disusun menjadi kalimat yang positif. Ini ada kolaborasi dengan anak-anak, Bapak. Misalkan contoh tidak boleh berkata kotor, seperti itu. Nah, itu nanti ditanyakan kembali biar kalimatnya lebih memotivasi kalian, lebih menyenangkan jika kalian baca. Kira-kira kalimatnya diganti apa ya? Gitu. Nanti mungkin ada anak yang akan berkata dengan sopan, berkata dengan baik. Itu kan konotasinya lebih baik daripada tidak boleh. Ada kata-kata tidak itu bermakna negatif. Jadi kita ubah menjadi positif. Tetap kita tawarkan ke anak-anak peraturan apa yang sudah kita sari-sarikan. Kemudian kita ubah peraturan yang sudah disarikan ke kalimat-kalimat positif dengan tetap berkolaborasi dengan anak, seperti itu. Bahkan nanti ketika disarikan ke keyakinan kelas, kita juga tetap harus melibatkan anak, karena yang menyepakati itu mereka. Itu adalah nilai-nilai yang mereka yakini. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, semacam moderator saja, yaitu pengarah saja. Mereka lah yang akan memberikan ide-idenya. Mungkin kita hanya mencatatnya ke depan, di depan saja untuk mempersingkat waktu. Kalau mereka yang menuliskan kan mungkin agak lama. Jadi idenya apa, kita yang menuliskan saja. Ide tetap dari anak-anak. Seperti itu Pak Sagur. Oke.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Apa ya? Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu mungkin penutup serta doa. Saya bisa minta Pak Sakur untuk membacakan doa. Oke. Pada Pak Sakur saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita, kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa dengan harapan apa yang sudah kita upayakan dan kita kerjakan pada siang hari ini. Yang pertama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua menjadi amal ibadah bagi kita, dan yang ketiga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan untuk kemajuan pendidikan di lembaga kita masing-masing. Baik, kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana bi hurmatil Fatihah. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh rangkaian acara sudah kita laksanakan. Sebelum acara saya tutup, bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.